Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kita pada malam yang ketiga di bulan Ramadan 1441 Hijriah dalam kajian tentang sirah nabawiyah yang spesifik mengambil tema pada kesempatan ini dengan sehari bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya tema ini akan sangat menarik dan membuat penasaran kita semua. Bagaimana baginda Sallallahu Alaihi Wasallam mengatur waktunya sepanjang hari dari mulai bangun pagi sampai kemudian beliau tertidur kembali. Apa saja yang beliau perbuat dan apa saja yang telah menjadikan contoh untuk pegangan kegiatan kita. Maka dalam kajian yang berseri dan dimulai pada kajian yang pertama ini, insya Allah kita akan bersama-sama mengikuti tentang rahasia apa yang dilakukan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang harinya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dalam kegiatan kita. Kita mengambil sebuah rujukan kitab yang berbicara tentang sirah nabawiyah yang mengambil tema tentang al-yaum an-nabawi, tentang sehari bersama baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di sini adalah acara-acara, program-program, kegiatan-kegiatan, jadwal-jadwal yang hampir dikatakan senantiasa dibuat dan senantiasa dilakukan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya ini bisa menjadi rujukan, menjadi salah satu pegangan kita untuk bisa mengisi hari-hari kita sebagaimana hari-hari baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Barnamis al-yawm al-kamil fi hayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cukup bagus karena isinya berupa tentatif acara beliau selama 24 jam. Dan tentunya kita ingin mengetahui apa yang menjadi tema besar yang diperbuat ataupun yang dilakukan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai mukadimah, pada malam hari ini saya akan mengetengahkan tentang kondisi keadaan di mana kota yang menjadi tempat tinggal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya, yaitu kota Yathrib ataupun kota Madinah Al-Munawwarah. Bagaimanakah kondisi kota yang menjadi tempat tinggal baginda Sallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah sampai kemudian baginda menutup mata dan dikuburkan di kota tersebut. Fi Madinatin Nakhil, Madinatul Qulubun Nadirah, kota yang dikatakan sebagai kota yang penuh dengan pohon-pohon kurma, kota yang dikatakan bersinar, makanya dikatakan dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang mempunyai sinaran yang mencerahkan dan memberi gambaran ataupun memberi kebanggaan bagi para penduduknya. Yaskun qalbahu wa turiqu aynahu fahadal makan makanu wal madinatu madinatu. Kota yang kemudian menjadi tempat tinggal baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di sana juga beliau tertawa, beliau bahagia di sana, beliau tersenyum di sana, dan bahkan juga beliau menangis di sana. Dan tempat ini adalah tempat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal dengan para sahabatnya, dengan seluruh ahli keluarganya, istri-istri beliau, putra-putra beliau, dan bahkan juga beliau sempat bertemu dengan cucu-cucu beliau. Dakhala al-Madinata fa'adha'a minha kull shay' wa ahabbahu ahluha wa madhahiru at-tabi'ati fiha. Wa hadha uhudun jabalun yuhibbuhu wa yubadiluhu al-hubba.
Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah, maka bercahayalah semua yang ada di dalam kota itu. Dan seluruh penduduk Madinah, bahkan bukan saja terbatas pada yang muslimnya, mereka mencintai orang yang datang ke tempat itu, tamu yang ditunggu-tunggu, tamu agung yang sangat dinanti-nanti. Dan bahkan ada gunung yang dikatakan dengan Gunung Uhud yang baginda sendiri mencintainya, dan gunung itu juga mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Betapa kedekatan yang terjalin antara baginda sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh alam yang ada di kota Madinah sudah terjalin semenjak dari kedatangan beliau ke kota yang bercahaya tersebut. Hadhil aziqah saturafu khutwatuhu hadal masjid wa tilkal ghurafat as-saghiratu ala janibih. Haula'ir rijal al-awfiya yaltafuna hawlahu yuhiyatuna bihi yuhibbuhum wa yuhibbunah yaltaqi bihim wa yanfaridu ma'allah. Setiap gerak langkah yang terjadi, kejadian-kejadian yang terekam dalam sejarah, bahkan bangunan-bangunan yang menjadi saksi sejarah sampai saat ini, Masjid Nabawi, rumah beliau dengan keluarganya yang juga menjadi saksi sejarah, semua akan berbicara untuk membicarakan sosok pribadi yang agung. Begitu juga orang-orang yang berada di sekitar baginda sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa bersama beliau dalam suka dan dalam duka. Dan tentunya mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mereka sangat mencintai junjungan dan kekasihnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fi hadhihi siratin al-yawmiyah natarahhal ma'a as-sa'ati yawmin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana na'isu ma'ahum bis-siratil hayatil 'azimah. Maka dalam prahmen yang kita ungkapkan dalam kajian kitab kali ini, kita akan berjalan-jalan menyusuri waktu demi waktu, menit demi menit, jam demi jam, tentang bagaimanakah hari-hari yang dihabiskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan kita hidup dengan beliau di sisinya, seakan-akan kita membersamainya. Wa tawazun baina manasyitil hayat wa takamul al-istifa'il ihtiyajat. Senantiasa pribadi yang selalu tawazun, seimbang antara pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya duniawi dan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya ukhrawi. Seimbang. Sehingga kemudian kehidupan inilah yang menjadi cerminan, yang menjadi contoh bagi sahabat-sahabatnya yang senantiasa berada bersamanya. Tara hayatul hayat wa tadaffuquha fi tadaw as-sa'ati hadal yawm al-hadat fi hayatihi la tamur abirah dan istismar. Sehingga setiap langkah beliau, setiap peristiwa yang terjalin, setiap peristiwa-peristiwa yang muncul kemudian direkamkan oleh sebagian dari sahabat-sahabatnya, seakan-akan tidak ada satupun cerita, tidak ada satupun peristiwa, tidak ada satupun sesuatu yang terjadi tanpa meninggalkan kesan dan faidah yang tentunya akan membawa manfaat bagi generasi yang ada sesudahnya. Itulah gambaran umum, gambaran awal tentang kota Madinah, kota yang menjadi tempat tinggal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau hijrah dari kota kelahirannya Mekah. Dan kota ini adalah kota yang menjadi terakhir tempat peristirahatannya sampai beliau menutup mata. Itulah Madinah Al-Munawwarah.